Assalamualaikum, balik lagi di channel Mamang Kuliner, channel yang sangat disayangi UMKM dan juga usaha influencer. Balik lagi sama gua Hanif. Di video kali ini gue kembali di konten Set Food dan membawa rekomendasi dari kalian. Jadi ada salah satu email yang masuk ke gue, dia bilang begini. Ini ada email dari si Avandi. Mang, saya Diana. Oh, namanya Diana, pakai email suaminya kali ya. Aku mau ngasih rekomendasi Set Food karena ini aku ngalamin sendiri. Ketipu dari toko ini, kita beli ikan gurame 3 yang datang ikan bawal sama mujair. Dan amis banget. Dan pas dicek rating di ojek online 1,9. Nama tokonya, Ini kalau kalian tahu nama tokonya sumpah lucu banget, gak bohong. Ada di GrabFood, nanti dikirim foto buktinya ya, Mang. Oke, emang pas gue cek rating di ojolnya tuh kecil banget ya, 1,9 dari 648 rating, coy. Kita bacain aja komen-komen sedikit aja ya. Pengemasannya parah banget, nasi ikan jadi satu, ikan gosong sambel agak basi. Wah, set deh. Terus ada yang bilang, kata si Riani, maaf, ini porsinya kecil dan sedikit banget, gak sesuai harga, semurah-murahnya gak akan sekecil dan sesedikit ini juga. Gak ada lalapan juga, maaf. Harusnya izin gitu loh. Ini enaknya di aplikasi ini tuh, di aplikasi GrabFood dia tuh ada fotonya guys. Kata dia begini, penjualnya tidak amanah, penipuan, mesen ikan bayar yang datang ayam. Udah gitu potongannya kayak ngasih makan apaan aja. Padahal saya beli, emang warung gila. Ya, jadi di sini gue udah pesen beberapa menu yang tadi si Diana pesen dan juga beberapa konsumen yang kecewa. Tapi gue juga ngide pesen menu yang menurutku kayaknya menarik gitu loh. Oke, langsung aja. Selayaknya makanan di restoran, kita akan mulai dari appetizer dan juga minumannya. So, kita mulai dari tempe bacemnya. Oke, seperti biasa sebelum kita cobain, kita harus mencari nama gelas dulu ya. Kayak teman kita satu ini, dari si Fadlunur. Kata dia begini coy. Mang, next request nama temenku Mang, namanya Faujan. Kalau MU menang, dia ngaku fans. Tapi kalau MU kalah, dia nggak mau ngakuin dia fans Mang. Berarti kalau kayak gitu namanya fans karbitan, ya kan? Ya udahlah ya, kita minumnya masih Faujan. Semoga dia taubat dari kekarbitannya. Yuk, ini bersama Faujan. Bismillah. Langsung aja kita gas ya guys. Oke, menu pertama yang bakal gue cobain ternyata bukan tempe bacem namanya, tapi namanya adalah tempe bakar isi 4. Ini harganya 10.000. Dan yang bikin tempe ini istimewa ya, bukan dari ingredient dan bumbunya, tapi deskripsinya. Karena deskripsinya, tulisannya adalah kesederhanaan itu paling indah. Lucu banget. Wah, semoga ini sesederhana itu ya guys ya. Kita cobain aja guys. Nah, ini dia tempenya. Potongannya gede-gede sih ya. Tuh, dari wanginya. Wah, wangi tempe dikecapin dan diangusin. Langsung kita buka dulu, kita lihat isinya. Kita buka dulu ya. Bismillah. Apakah dia meresap sampai dalam? Apakah putih? Bentuknya kayak sarang laba-laba Harry Potter. Tuh, masih kayak putih gitu loh guys. Itu sih kayak banyak kepompong dalamnya tuh. Kayak tempe mentah maksud gue ya. Gue lebay aja sih. Tapi kita cobain aja dah. Makan dulu, muntah belakangan. Tempe bakar, kesederhanaan itu paling indah. Sumpah, ini tempe bener-bener real. Dikasih ada asinnya guys. Tapi manis kecap doang. Bahkan bakarannya nggak ada sama sekali. Maksudnya harusnya bumbu bakar atau gimana gitu ya. Dan sekali lagi, kalau lu pecinta tempe dengan rasa-rasa natural dari abang penjual sayurnya, ini akan cocok sama lu. Tapi karena tidak, tapi ya itu hidangan pembuka menurut gua oke banget sih ya tempe bakar ini karena kesederhanaan itu paling indah guys. Nah, nggak lupa di sini ada keunikan lagi. Sumpah, sepanjang gue mereview Set Food, restoran ini menurut gue yang paling unik. Karena apa? Kalian bisa lihat di screenshotnya sendiri. Pak, gue bahkan baru ngeklik ngetik teh manis, sama mereka dikasih 4 pilihan guys. Ada yang es teh manis doang, ini yang gue beli dengan harga 9.500. Ada es teh manis yang harga 30.000 dengan deskripsi es tehnya manis segar, cocok untuk menyegarkan hari Anda. Sayang banget gue nggak beli. Terus habis itu ada lagi yang es teh manis yang harga 9.900. Katanya gini deskripsinya, ikan gurame bakar lezat dengan sambal NU, segar dan menggugah selera. Sumpah sambalnya sambal NU tuh. Sambal NU, gue gak tau sambal NU apa, maksudnya sambal apa NU guys? Coba kalian tulis di kolom komentar guys, sambal NU tuh apa guys? Sama ada es teh manis yang menyegarkan dengan es dan aroma lemon, ini harganya 3.800. Nah, kita pesen yang es teh manis biasa yang original 9.500.
Ini dia guys. Ya ini dia tampilan dari Pertamax. Kita minum aja. Yuk, bismillah. Minum dulu, muntah belakangan. Sumpah. Gua nggak hiperbola guys, gua bener-bener nggak hiperbola. Ini gue sumpah gue nggak bohong gue. Ini pakai teh bubuk yang gua rasain ya. Ini dia pakai teh bubuk dan coba yang gua rasain mau tau nggak apa? Wanginya tuh kimia banget, nggak bohong gua. Feelnya tuh kayak lu kumur-kumur di dokter gigi. Tau nggak bisa dikasih cairan kumur-kumur sama dokter gigi? Nah, sumpah rasanya tuh kayak kimia-kimia. Jadi ada tehnya tapi ada rasa dentalnya gitu guys. Bukan dental, lebih ke ahli gigi, tau nggak? Aduh, sumpah. Ini menurut gua 2 menu di awal sangat spesial dan ya berhak mendapatkan bintang 0 dari gua. Jadi kita cobain aja. Ada menu-menu berikutnya yang sudah menunggu, kita cobain ke menu berikutnya. Oke, menu berikutnya yang bakal gue cobain di sini ada nasi ayam bakar lalap sambal ya. Dengan harga seharusnya 22.000, cuman gue dapet diskon di 18.700. Kalau baca deskripsinya, ayam bakar gurih, sambal pedas, lalap segar, sempurna sahur. Apa coba? Guys, gue nggak ngerti guys. Oh, deskripsi ini dibuat oleh AI. Jadi gini, ayam bakar gurih, sambal pedas, lalap segar sempurna sahur. Nah, gitu guys. Langsung aja lah ya, kalian bisa lihat tampilannya. Nah, ini dia plating terbaik yang bikin Gordon Ramsay itu minder guys melihat tampilannya. Karena lihat tuh, begitu rapihnya ini sampai dia bisa tahu bahwa ada nasi di ujung sini pun estetik. Ini nasi langsung dicampur sama ayam bakarnya guys. Jadi nggak dibungkus lagi nasinya. Ayamnya, wah. Gila, ini ayamnya worth it banget. Terus dapat 2 lalapan segar nih. Lalapan segar timun guys. Sama sambel ya. Nih sambelnya pun apa? Tuh. Dimasukin ya guys ya. Ditetes. Diratain. Itu teknik. Nih buat kalian yang para penjual-penjual. Dikala cabai mahal. Ikutilah teknik seperti ini guys. Tuh. Bentuknya kayak mau bikin keripik kaca tau gak lu? Aromanya tuh kayak wangi asap gosong gitu loh. Kayak bukan smoky gitu guys. Kayak ayam rebus dikecapin dibakar. Ya coba ya, gue makan dulu ya. Makan dulu muntah belakangan. Ada asinnya, kayak ayam pakai bumbu serbaguna, dikasih kecap, ya dibakar di atas api kompor. Jadi wanginya tuh angus, bukan wangi smoky ya. Untuk ayamnya sih matang tapi dry yang gue rasain ya. Buat looks yang tidak dry, ternyata dalamnya dry. Buat sebuah paha gitu ya. Tapi bersyukurnya gue tidak ada uget-uget di dalamnya coy. Coba nasinya dulu. Nasinya gimana nih? Oh, nggak ada lendir-lendir sas sih di tangan gue ya. Yoks. Buat ukuran set food nasinya oke sih menurut gue. Walaupun ada wangi-wangi baskom nasinya dikit, tapi menurut gue buat ukuran set food ini oke banget. Asal nggak belendir, menurut gue aman. Cobain sambal yang sangat worth it ini. Cuma ini cabenya cabai pilihan nih. Best in town aja. Hebat sih. Bagus nih, best in town. Coba ya, ini kalian bisa lihat ya. Sambal terbaik. Ya, sambal Hanif nih. Buset deh, gokil. Kita cobain ya, pakai ayamnya nih guys. Ambilnya gini guys, tuh. Terus ke nasi, tabrakin ke mulut. Makan dulu muntah belakangan. Ini so far mending dibandingkan yang sebelumnya. Sebenarnya ini kalau misalnya gue makan normal guys, gue pasti mencak-mencak anjir apa nih makanan bumbunya begini doang. Tapi karena gue habis ketemu tempe dan es teh dental ya, es teh ahli gigi, gue merasa ini kayak jauh lebih baik guys. Bisa tertelan nih coy. Sambelnya yang sangat sedikit ini kita cobain guys. Ini kayak cabe doang, digarmin, dikasih tomat dikit dah gitu doang sih. Tapi so far nggak ada bau-bau nggak jelas, cuman ada wangi langu-langunya dikit. Oke, langsung aja gue bakal beranjak ke menu berikutnya. Kita cobain menu berikutnya. Oke, menu berikutnya yang udah gue pesen di sini ada ikan gurami bakar plus sambal plus lalapan. Ini harganya 20.500, cuman gue dapat diskon jadi 18.450. Cuman tadi pas pembelian gue sebenarnya extra box supaya kelihatan rapi, tapi tetap gak dikasih box.
cuma dikasih nasi. Karena gue beli nggak pakai nasi, cuma dipaksa pakai nasi. Dan sebenarnya emang gue agak sas gitu ya, kayak ikan gurame kok semurah ini gitu loh guys. Menurut gue kan harusnya gurame tuh mungkin around biasanya 50 atau sampai 100 ya, tergantung skala jualannya gitu ya. Cuman kalau di ojek online 20.000 tuh kayak murah banget. Gue jadi penasaran apa sih sebenarnya guramenya. Dan ini yang nyampe guys, nih. Dikirimnya mujair, sumpah. Kenapa sih lu nggak tulis aja mujair gitu loh? Kenapa sih hal-hal kayak gini mesti dibohongin kita? Anjay. Jadi kita cobain aja lah guys ya. Ini secara plating masih sama, masih bisa bikin mindir si Gordon Ramsay ya gitu ya. Jadi emang rapih banget, semuanya dicampur, sambal juga masih sama, sambal terenak di dunia. Langsung kita cobain. Nah kalau kata si siapa tadi? Nadia apa siapa tadi ya? Yang ngirim nama tuh. Katanya sih amis. Tapi Daud nggak dia? Kita nggak tahu juga coy. Kalau amis Daud beda urusan. Makanya kita coba dulu. Wanginya sih, wangi ada smoky gosongnya dikit, tapi kita coba. Yo bismillah. Oh, bukan amis. Bukan yang amis busuk gitu, bukan sih guys. Tapi emang secara bumbu tuh dia nggak kaya untuk sebuah ikan yang harusnya kalau dibakar gini tuh dia harusnya kayak bumbu menurut gua ya. At least lebih meresap lagi sih. Karena ikan-ikan kayak gini tuh rentan ada bau empangnya gitu loh. Coba lagi ya, nih. Tuh. Coba kayak sambel. Cuman emang nggak seburuk yang gue kira sih, karena gue berharap ini kayak wangi amis busuk gitu. Enggak sih. Maksudnya emang gue nggak mau makan juga sih, cuman maksud gue kemakan. Gue masih bisa bertahan. Sambel dulu. Sambelnya walaupun gitu doang rasanya, tapi lumayan coy, bisa nutupin wangi-wangi empangnya dikit. Apa bagian belakangnya kita harus explore makanya nih. Kasih sambel. Gila, gurame minion langsung kesini. Set. Yuk, makan dulu mentah belakangan. Buat orang yang nggak suka mujair terus dikirim mujair, tapi lu jangan expect gurame juga sih sebenarnya dengan harga segitu ya. Makanya gue bilang tuh dari awal lihat harga sebenarnya udah sas gitu, tapi ya penjualnya juga salah. Nggak mesti dia harus nulis gurame gitu kan. Yang jelas ini menurut gue kalau buat makanan normal ini sebenarnya masuknya set food. Saya buat makanan set food ini masuknya be aja lah gitu loh. Kayak belum sampai gue huwe-huwe gitu. Masih ada satu menu pamungkas terakhir yang gue pesen dengan inisiatif gue sendiri tanpa melihat review sebelumnya, karena gue ngeliat kayak seperti aku pengen soto. Kita cobain soto betawinya. Guys, by the way tadi si Indra habis nyobain ini guys. Dia nggak percaya gue bilang rasa dental. Pas dia cobain masa katanya habis scaling aja rasanya. Goblok banget. Lagi aneh sumpah, teknik bisa begitu guys. Gue sumpah guys, gue bukan lagi ngelawak, gue bukan lagi bukan lagi hiperbola. Sumpah yang langsung pas gue tegukan pertama, gue langsung ngerasa anjir kenapa kayak feel-nya bener-bener kayak lagi dokter gigi coy. Gak bohong gue guys, seriusan. Kalau gak percaya dah cobain dah, ntar linknya gue taruh dah di akhirat kali ya. Ya udah langsung lagi guys ya, kita cobain aja sotonya. Di sini ada soto Betawi plus nasi dengan harga 25.000. Soto Betawi loh ya. Kalian bisa lihat gambarnya, tapi gambarnya sih bukan soto Betawi, tapi kalian lihat di sini. Oke, ini dia soto Betawinya. Jadi dia menggunakan ayam pilihan ya guys ya, tuh. Ya. Bagiannya tuh, buset dah. Gue aja sampai nggak tahu ini ayam campur apa, gue udah yakinnya gue mengimani nih ayamnya deh, gue percaya sama abangnya. Tapi lu lihat minyaknya guys, buset. No, creamy bukan dari susu, dari minyak guys. Tuh, kental. Sumpah guys, kalau gue giniin, demi Allah bau inian. Feel-feelnya tuh kayak bau kalau lagi makan street food, terus abangnya lagi cuci piring. Nah, coba nih seruput dulu, muntah belakangan. Soto Betawi best in town. Nggak menyokong. Kenapa ada feel citrusnya ya? Kayak ada asam, ada citrusinya dikit guys. Ada wangi daun jeruk, asam, dan sumpah lengket banget guys. Sumpah gue nggak bohong, lengket banget. Wah gila, bahkan abis gue lepeh aja, saking lengketnya dia ninggal dan licin tuh. Wah gila sih sumpah. Cobain ayamnya dah, ini dia ayamnya guys. Gila asinnya sampai tenggorokan cuy. Nuh, ayamnya sampai ikut mengkilap, tau gak sih lu tuh? Mengkilap loh ini guys. Yuk cobain ya. Bahasanya nggak jelas banget. Jadi kayak ada wangi daun jeruk tipis, asin, ada asam yang dominan ya. Rasa asamnya gue bingung nih, soto Betawi tapi asam banget coy.
ada asam yang dominan, sama ada wangi irisan daun bawang yang cukup ganggu. Terlalu daun bawang banget. Oke. Jadi bang, keputusan lu gimana bang? Apakah ini masuk set food bang? Wah jelas. Ini usaha terunik so far di tahun 2026 yang pernah gue coba ya. Salah satu yang terunik. Dan ini mungkin ada potensi kita akan masukkan rewind gitu ya. Thank you banget buat yang udah ngasih rekomendasi ini. Dan turut berduka cita karena Anda sempat menyobai ini dengan tujuan tidak ngonten. Tapi thank you banget buat kalian yang punya pengalaman kayak teman kita satu ini. Yang tahu tempat set food kayak anjir bang, gue udah pernah nyobain emang ampas banget bang. Langsung aja kirim email di mamangkuliner.business@gmail.com. Nanti yang menarik tahu-tahu kontennya naik. Thank you banget semuanya yang udah nonton sampai sejauh ini. Semoga kalian stay huwe-huwe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan semangat, tetaplah bersedih. Terus sabar napas walaupun Anda nggak berguna. Bye.